bersama aku Anissa Rizky. Nah, pada kesempatan kali ini Anissa akan membahas mengenai teori Johari Window. Mungkin bagi sebagian teman-teman ada yang sudah pernah mendengar atau merasa familiar ketika mendengar teori yang satu ini. Nah, langsung saja, apa itu teori Johari Window? Teori Johari Window atau jendela Johari merupakan sebuah teori yang digunakan untuk membantu orang dalam memahami hubungan antara dirinya sendiri dan hubungan antara dirinya dan orang lain. Window atau jendela merupakan suatu hal yang menggambarkan bahwa teori ini memiliki 4 bagian seperti jendela, yang mana masing-masing bagiannya memiliki istilah dan makna yang berbeda, di mana setiap makna mengandung pemahaman-pemahaman yang mempengaruhi pandangan seseorang. Nah, langsung saja 4 bagian apa itu? Yang pertama, open self. Open self atau wilayah terbuka merupakan suatu keadaan di mana seseorang saling terbuka terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Open self dalam ilmu psikologi digambarkan dengan sifat ekstrovert pada diri seseorang. Seseorang pada bagian ini akan merasa nyaman ketika bertemu orang baru, akan menyapa dan tersenyum terlebih dahulu. Dan biasanya mereka akan merasa nyaman untuk banyak menceritakan tentang dirinya sendiri. Kedua, blind self atau wilayah buta merupakan kondisi di mana orang lain dapat memahami sifat, perasaan, pikiran, dan motivasi seseorang, tetapi orang tersebut tidak dapat memahami dirinya sendiri. Misalnya orang yang biasanya bersikap so asik ketika bertemu orang baru, padahal ternyata aslinya dia itu sosok yang pendiam. Ia tidak dapat menilai dirinya sendiri sebagaimana sifat, perilaku, dan pikiran yang ia miliki, tetapi orang lain dapat menilainya. Hal ini sering disebut orang lain sebagai orang yang munafik. Nah, bagian ketiga, hidden self atau wilayah tersembunyi atau rahasia adalah keadaan di mana seseorang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan atau merahasiakan sebagian hal yang dianggap tidak penting, tidak perlu untuk dipublikasikan kepada orang lain. Misalnya seseorang yang sudah bersahabat lama belum tentu dapat terbuka sepenuhnya mengenai kisah hidupnya, apalagi kalau kisah tersebut kisah yang cukup sensitif, misalnya masalah keluarga atau masalah percintaan. Karena beberapa orang ada yang merasa tidak nyaman, takut, malu apabila kisah tersebut diketahui orang lain. Selanjutnya, bagian nomor 4, unknown self atau wilayah tak dikenal merupakan kondisi di mana seseorang tidak dapat memahami dirinya sendiri, bahkan orang lain pun tidak dapat mengenalinya. Unknown self disebut juga sebagai konsep tertutup atau introvert, di mana seseorang tidak mau menerima masukan atau feedback dari orang lain. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.